Dalam artian, kalau misalnya kita ya jangan membuat kesimpulan sendiri, aku nggak bakalan bisa ngerjain soal ini, nggak bakal bisa ngerjain soal ujian ini. Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Nurida Utami. Untuk teman-teman yang baru berkunjung ke channel YouTube aku, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komennya ya. Thank you. Pernah nggak sih kalian itu ngerasa cemas, khawatir, bahkan gugup menjelang ujian berlangsung ya? Karena misalnya udah hamin seminggu mau ujian tuh, kalian merasakan hal tersebut. Pastinya semua orang itu merasakan hal yang sama seperti apa yang dialami oleh maksudnya ya sebagian orang ataupun mungkin semua orang juga merasakan hal ini, termasuk aku juga gitu ya. Untuk itu, pada video kali ini aku akan sharing tips bagaimana cara mengatasi kekhawatiran dan juga kecemasan menjelang ujian. So, yang penasaran sama video ini, stay tune terus. Ujian yang dimaksudkan di sini bisa jadi kalian mengikuti ujian nasional di sekolah, terus juga ulangan harian. Udah itu mungkin yang paling lebih goalsnya tuh lebih tinggi tuh SBMPTN. Dan bahkan juga untuk yang mengikuti ujian mandiri saat ingin mendaftar pada suatu PTN yang diinginkan. Ada beberapa alasan orang merasa cemas, takut, dan khawatir saat menjelang ujian. Dikarenakan ada beberapa faktornya. Yang pertama, takut nilainya jelek ataupun tidak sesuai dengan ekspektasi bahwa nilai dia tuh gak akan bagus pada saat ujian A gitu ya, ataupun saat ujian nasional dan lain sebagainya. Alasan yang kedua, itu juga bisa jadi karena takut prestasinya menurun sehingga dia merasa cemas dan khawatir, dan juga persaingannya mungkin di suatu kelas itu banyak dan mungkin juga pintar-pintar, jadi dia merasa khawatir. Dan juga alasan selanjutnya karena tekanan dari orang-orang sekitar, bahkan dari orang tua sendiri. Bisa jadi kalau misalnya anaknya itu mendapatkan nilai yang rendah, itu akan dimarahi dan lain juga bisa kena oceh gitu ya. Kenapa sih kamu nilainya segini, kenapa nggak berhasil bisa dapat nilai 100 seperti itu. Lalu, adakah solusi dari permasalahan kecemasan tersebut untuk diri kita sendiri? Menurutku tips yang akan aku share ke teman-teman ini ideal dan pernah aku laksanakan ya, pernah aku ikuti dan benar-benar bisa membuat menjadi tenang gitu ya saat menjelang ujian. Yang pertama, di sini tuh kalian bisa menceritakan kecemasan kalian itu kepada orang yang kalian percayai gitu ya. Misalnya di sini orang tua, terus juga guru, dan bahkan orang-orang di sekitar kalian yang benar-benar kalian percaya dan bisa memberikan solusi atas permasalahan yang kalian punya. Karena menjelang yang namanya ujian itu, apalagi SBMPTN, ujian nasional, ujian sekolah, itu tuh jenjangnya kan lebih tinggi ya, menentukan masa depan kita. Meskipun nilai itu bukan segalanya, tapi dari nilai itulah kita bisa melanjutkan studi kita gitu ya, untuk melanjutkan kuliah ataupun studi lain yang bisa mempengaruhi dari nilai tersebut. Dengan kita bercerita, setidaknya itu hati kita tuh lebih tenang, dan apabila ada juga solusi dari kecemasan yang kita punya gitu, orang tersebut menceritakan solusinya segala macam gitu ya, kan membuat kita tuh lebih jadi terkonsentrasi lagi saat menjelang ujian. Tips yang kedua, kamu itu harus mendorong ya, menekan lagi diri kamu, nge-push diri kamu supaya lebih banyak melakukan aksi dalam artian belajar yang lebih gitu ya. Karena bisa jadi kita tuh cemas karena kita tuh belum belajar untuk menjelang ujian tersebut, karena kita usaha kita tuh masih belum maksimal untuk mencapai atau mengerjakan soal-soal yang akan ada di ujian nanti. Jadi yang namanya ingin berhasil itu tidak mungkin dengan hasil yang hanya usaha kita tuh cuma sedikit tapi kita pengen hasil yang besar. Itu gak mungkin banget ya, gak mungkin. Jadi apapun yang akan kita lakukan, ingin meraih mimpi yang besar, maka usahanya pun harus besar. Sama juga dengan pengalaman aku waktu itu menjelang ujian, itu masih dalam lingkup yang kecil lah, istilahnya itu ulangan harian lah istilahnya.
Tapi aku tuh ingin mendapatkan nilai yang besar. Tapi belajar aku sendiri itu pun hanya gitu-gitu aja. Dan apa hasilnya yaitu nilai yang standar. Tapi masih bisa dibilang lumayan sih. Dan di sini teman-teman juga itu harus benar-benar ya. Yang namanya menghilangkan rasa kecemasan itu juga bisa dengan belajar yang giat. Coba kalian lakukan ya. Maksudnya tuh dorong diri kalian, motivasikan diri kalian itu lebih besar lagi supaya yang kamu inginkan, nilai yang kamu inginkan, kecemasan yang akan ada itu pasti akan berkurang. Coba aja deh kalian ya, mau ujian nih, misalnya ujian 3 minggu lagi atau sebulan lagi, kalian belajar di awal bulan ataupun ya pertengahan bulan lah, kurang lebih 2 minggu kalian belajar. Coba rasakan hasilnya, apa yang akan kalian peroleh jika kalian belajar itu dari jauh-jauh hari. Yang ketiga, kita harus memiliki tujuan dan target yang jelas dan juga ideal. Istilahnya itu realistis dan rasional ya, gabungan ideal, realistis, rasional. Kalau misalnya kita itu, kemampuan kita sudah menyadari ya, kemampuan kita tuh hanya sedikit, istilahnya cuma 50%. Tapi kemauan kita itu besar. Jika tidak diusahakan, jika tidak memiliki target yang jelas dan usaha yang lebih besar, itu sulit untuk menjangkau hal tersebut. Jadi buatlah target ataupun tujuan kalian ke depannya itu mau ngapain, dan bisa tuh impian kalian dan cita-cita kalian tuh lebih baik diperjelas gitu ya, supaya target kalian tuh tercapai. Tips yang keempat, itu minta dukungan dari orang-orang terdekat kita, orang-orang sekitar yang benar-benar nge-support kita gitu ya. Istilahnya bisa juga ke orang tua, terus teman, sahabat, dan lain-lain gitu ya. Karena dengan kata semangat saja dari orang yang benar-benar istilahnya itu dekat sama kita, itu bisa memberikan feedback yang baik ke diri kita sendiri. Terus rasa cemas itu pun bisa hilang ketika karena teman-teman kita, orang tua kita, dan orang-orang sekitar kita tuh mendukung kita supaya lebih maju lagi. Tips yang kelima, di sini kalian untuk merelaksasikan diri itu bisa dengan berolahraga. Bisa tuh melihat lingkungan sekitar ya, bisa tuh jangan di rumah aja, keluar kemana gitu yang ngebuat pikiran kalian tuh relax dan bisa memberikan support system dan mental kita tuh menjadi lebih baik gitu ya. Karena kalau misalnya kita bisa ngeliat lingkungan sekitar, kita tuh istilahnya tuh menambah wawasan pada diri kita sendiri. Berolahragalah supaya tubuh kita semakin sehat dan belajarnya juga tuh semakin ya enak lah gitu ya. Kalau badan kita sehat kan langsung masuk ya, istilahnya tuh langsung masuk lah ke otak gitu ya. Tips yang terakhir ini benar-benar harus kalian tanamkan pada diri masing-masing ya, termasuk aku juga gitu. Jangan menganggap kita tuh tidak bisa. Dalam artian, kalau misalnya kita ya, jangan membuat kesimpulan sendiri, aku nggak bakalan bisa ngerjain soal ini, nggak bakal bisa ngerjain soal ujian ini. Sebelum kita tuh mencoba, sebelum kita tantang diri kita gitu ya, masuk ke dalam suatu episode ya, kalau misalnya kita tuh nggak bisa, ya kita tuh harus berusaha dulu sebelum finish gitu ya. Jadi usaha dulu. Terus kalau memang benar-benar nggak bisa, ya berarti kemampuan kita tuh masih kurang, perlu belajar lagi dan lagi. Sekian video dari aku, semoga ini bisa membangkitkan rasa semangat kalian dan juga menghilangkan rasa cemas dan khawatir menjelang ujian apapun ya di sini. Ujian sekolah, ujian ujian sekolah dan lain sebagainya, bahkan untuk SBMPTN nanti. Karena kita tuh di sini tuh harus bener-bener ya nge-push diri kita, memberikan semangat pada diri kita sendiri, dan untuk teman-teman kita juga boleh gitu ya. Ya semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk tombol subscribe, like, dan komen, dan juga share ke semua sosial media yang kalian punya. Terima kasih telah menonton video dari aku. See you next video. Dadah!